Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah menciptakan begitu banyak planet di luar angkasa? Jika kehidupannya hanya ada di bumi, apakah hanya untuk menunjukkan kebesaran Allah semata? Atau mungkinkah ada hikmah di balik itu semua? Sedangkan sains belum mampu menjelaskannya. Nah, di sini kita akan melihat betapa kuasanya Allah atas segala sesuatu. Manusia dengan segala teknologi mutakhirnya mencoba untuk mengungkap alam semesta, mempelajari ruang angkasa. Teman-teman, menuju kegelapan ruang angkasa dan luasnya kosmik. Dua objek kecil buatan tangan manusia ini melintas cepat menembus batas-batas sistem tata surya dan terus bergerak hingga mencapai ruang antar bintang, meninggalkan heliosfer. Misi mereka tidak hanya sekedar untuk menjelajahi planet-planet gas raksasa dan mempelajari ruang angkasa, tapi juga untuk membawa pesan manusia kepada kemungkinan kehidupan lain di luar angkasa. Maka kita akan berkenalan dengan proyek hebat ciptaan manusia ini, sebuah proyek yang dikenal dengan nama Voyager. Kisaran tahun 1962 hingga 1973, NASA dan Jet Propulsion Laboratory atau JPL sedang melancarkan program yang diberi nama Mariner dengan misi untuk mengirimkan serangkaian wahana antariksa robotik antar planet untuk menyelidiki Mars, Venus, dan Merkurius. Program inilah yang menjadi pelopor dan cikal bakal terciptanya dua wahana antariksa tanpa awak Voyager yang dinamai Voyager 1 dan Voyager 2. Sebenarnya Voyager awalnya bagian dari program Mariner, sehingga nama sebelumnya dari dua wahana tersebut adalah Mariner 11 dan Mariner 12. Namun NASA kemudian memindahkannya ke program terpisah yang bernama Mariner Jupiter-Saturn, dan berubah nama ketika desain dua wahana antariksa tersebut dianggap telah berkembang cukup jauh dari apa yang telah dibuat di program Mariner. Tujuan utama programnya pun berubah, dan Voyager punya misinya sendiri. Program Voyager mirip dengan Planetary Grand Tour yang pernah direncanakan pada akhir 1960-an dan awal 70-an. Program tersebut memanfaatkan momentum penyelarasan planet-planet luar oleh gravitasi yang ditemukan oleh Gary Flandro, seorang insinyur aerospace di Jet Propulsion Laboratory. Penyelarasan planet ini diketahui terjadi setiap 175 tahun sekali dan akan terjadi lagi pada akhir 1970-an, sehingga memungkinkan untuk menggunakan bantuan gravitasi untuk menjelajahi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tapi sayangnya, karena pendanaan untuk Grand Tour itu sangat terbatas, akhirnya program diakhiri. Tapi kemudian, misi dan elemen wahananya dimasukkan ke dalam program Voyager yang memenuhi semua misi Planetary Grand Tour, kecuali tujuan ke Pluto yang saat itu masih dianggap planet. Teman-teman, dua wahana antariksa Voyager diciptakan sebagai objek wahana tanpa awak. Kedua wahana ini memiliki berat yang cukup berbeda. Voyager 1 diketahui memiliki berat 733 kg, sedangkan Voyager 2 memiliki berat 825 kg. Untuk kecepatan keduanya relatif sama, yaitu 17 km per detik atau sekitar 61.200 km per jam. Jauh melebihi kecepatan jet tempur yang bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 km per jam. Voyager ini dirancang oleh Jet Propulsion Laboratory yang melengkapi Voyager 1 dan Voyager 2 dengan 16 pendorong hidrazin, stabilisasi 3 sumbu, giroskop, dan instrumen referensi langit berupa sensor matahari, serta Canopus Star Tracker untuk mempertahankan arah antena pancaran berupa parabola berukuran besar ke arah bumi, yang akan berguna untuk mentransfer data melalui Deep Space Network di bumi. Komunikasi bisa dilakukan oleh Voyager melalui pita S dan pita X yang memberikan kecepatan data setinggi 115,2 kB per detik pada jarak Jupiter, dan akan semakin menurun seiring bertambahnya jarak wahana ke bumi. Ketika Voyager tidak bisa lagi berkomunikasi dengan bumi, di dalamnya masih terdapat Digitape Recorder atau DTR yang dapat merekam sekitar 64 MB data untuk transmisi di lain waktu. Dua wahana Voyager juga dilengkapi dengan 11 instrumen ilmiah yang hampir sama untuk mempelajari benda-benda langit saat melakukan perjalanan luar angkasa. Tapi khusus Voyager 2 diberi tambahan yang dirancang untuk menjelajahi Uranus dan Neptunus, seperti kamera, spektrometer, dan instrumen magnetometer yang diperbarui. Di dalam wahana ada 3 generator termoelektrik radioisotop multi-ratus watt, yang setiap generatornya sudah mencakup 24 bola plutonium oksida.
yang akan memberi panas untuk menghasilkan daya listrik sekitar 157 watt. Dan secara kolektif, ketiga generator itu akan memasuk daya sebanyak 470 watt saat peluncuran, lalu akan berkurang setengahnya setiap 87,7 tahun. Tiga generator tersebut akan membantu Voyager beroperasi hingga setidaknya sampai tahun 2020-an, dan akan terus menyediakan daya untuk 5 instrumen ilmiah hingga awal tahun 2023. Namun di bulan April 2023, diketahui bahwa Jet Propulsion Laboratory menggunakan daya cadangan yang awalnya diciptakan untuk mekanisme keselamatan di dalam pesawat sebagai daya tambahan supaya memperpanjang pengoperasian Voyager, sehingga sekarang tersisa 5 instrumen ilmiah yang ada di dalam Voyager diperkirakan tetap terus beroperasi sampai tahun 2026 nanti. Voyager punya 16 pendorong hidrazin yang memberikan kontrol sikap, 4 digunakan untuk manuver koreksi lintasan, dan sisanya untuk menstabilkan pesawat. Tangki bahan bakar titanium berisi 100 kg hidrazin yang dimiliki Voyager diperkirakan akan cukup untuk memperpanjang misi hingga tahun 2034 Voyager dan terselesaikannya misi antar planet. 4, 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. Voyager 2 yang berhasil diciptakan akhirnya menjadi wahana antariksa Voyager pertama yang diluncurkan oleh NASA pada tanggal 20 Agustus di tahun 1977 dari Space Launch Complex 41 di Cape Canaveral, Florida. Sedangkan Voyager 2 meluncur dengan membawa misi untuk mempelajari planet luar dan ruang antar bintang di luar heliosfer matahari melalui lintasan yang panjang dan melingkar. Tujuan lintasannya adalah untuk melewati Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 16 hari kemudian, setelah peluncuran Voyager 2, tepatnya di tanggal 5 September 1977, akhirnya NASA meluncurkan Voyager 1 dengan settingan peluncuran untuk jalur lain yang membuat Voyager 1 lebih cepat mencapai Jupiter dan Saturnus jika dibanding kembarannya. Misinya adalah untuk melintasi Jupiter, Saturnus, dan satelit terbesar Saturnus yang bernama Titan. Voyager 1 juga mempelajari cuaca medan magnet dan cincin dari dua planet, yang menjadikannya sebagai wahana antariksa pertama yang berhasil menunjukkan pemandangan terperinci dari satelit alami Jupiter dan Saturnus. Di tanggal 10 Desember 1977, Voyager 2 dan Voyager 1 berhasil memasuki sabuk asteroid secara bersamaan. Baru 9 hari kemudian, di tanggal 19 Desember 1977, Voyager 1 akhirnya menyalip mendahului Voyager 2. Di bulan April 1978, terjadi komplikasi dan masalah komunikasi di Voyager 2. Ketika tidak ada perintah yang dikirimkan selama jangka waktu tertentu, penerima radio utama di Voyager 2 gagal mengirimkan transmisi. Akhirnya, sisa misi diterbangkan menggunakan transmisi cadangan. Dan diketahui bahwa penerima radio utama setelah itu gagal total untuk mendapatkan atau mengirim transmisi ke bumi. Misi tetap berjalan dengan cara para insinyur mengirimkan sinyal setelah menghitung frekuensi spesifik supaya sinyal bisa diterima oleh Voyager 2. Di tanggal 21 Oktober 1978, Voyager 2 telah keluar dari sabuk asteroid dan memulai perjalanan misinya ke planet pertama, yaitu Jupiter. Di lintasan lain, Voyager 1 yang bergerak dengan sangat cepat akhirnya berhasil memasuki orbit Jupiter dan memulai observasinya pada planet tersebut di tanggal 6 Januari 1979. Voyager 2 menyusul melakukan observasi di planet yang sama beberapa bulan setelahnya, yaitu tepatnya di tanggal 25 April 1979. Voyager 2 yang lebih detail melakukan pengamatan di Jupiter dan berhasil mencapai jarak terdekat 570.000 km. Mengungkap bahwa bintik merah besar Jupiter merupakan badai kompleks yang bergerak berlawanan arah jarum jam di permukaan Jupiter, dan masih ada badai serta pusaran kecil lainnya di sekeliling awan berpita Jupiter. Voyager 2 mengirimkan gambar resolusi tinggi ke bumi yang berisi gambaran Jupiter serta bulan-bulannya yang terdiri dari Almaitea, Ganymede, dan Europa. Voyager 2 juga mengkonfirmasi pengamatan Voyager 1 mengenai aktivitas vulkanisme aktif di Io. Tidak ada kendala sejauh ini. Voyager 1 dan Voyager 2 terus melintas melanjutkan misi berikutnya. Setelah mereka juga berhasil mengirimkan foto-foto serta video pengamatan beresolusi tinggi mereka terhadap Jupiter ke bumi, NASA masih terus memantau pergerakan mereka dan mendapatkan informasi secara berkala. Diketahui bahwa Voyager 1 kemudian mencapai orbit Saturnus di tanggal 22 Agustus 1980.
dan mulai mengobservasi Saturnus dan melanjutkan observasinya ke satelit terbesar Saturnus, yaitu Titan. Pengobservasiannya berjalan relatif lebih lama jika dibandingkan mengobservasi Jupiter, sebelum akhirnya Voyager 1 meninggalkan orbit dan memperpanjang misinya di tanggal 14 Desember 1980. Voyager 1 tercatat dalam sejarah sebagai wahana yang berhasil memberikan gambar resolusi tinggi pertama atas bulan atau satelit Jupiter dan Saturnus, termasuk Callisto, Io, Titan, Ganymede, dan beberapa satelit alami lainnya dari dua planet tersebut. Voyager 1 juga telah berhasil mengamati adanya aktivitas gunung berapi di Io yang belum pernah teramati sebelumnya oleh teleskop atau oleh dua wahana lain yang pernah mengunjungi Jupiter sebelumnya, yaitu Pioneer 10 dan Pioneer 11. Sebagai catatan, Io mengorbit sangat dekat dengan Jupiter dan memiliki kondisi geologi sangat aktif karena kedekatannya dengan medan magnet Jupiter yang sangat kuat. Ketika mengunjungi Saturnus, diketahui bahwa Voyager 1 mencapai posisi terdekatnya di tanggal 12 November 1980 dengan jarak 124.000 km dari puncak awan Saturnus. Misinya untuk mengamati cincin dan bulan Saturnus, terutama Titan, juga berhasil dilakukan. Titan adalah objek terakhir yang Voyager 1 amati di tata surya. Sebelum akhirnya wahana ini dikirim untuk melanjutkan perjalanannya keluar tata surya. Data terbaru yang dikeluarkan NASA pada tanggal 25 Agustus 2012 menunjukkan bahwa Voyager 1 telah berhasil melewati heliosfer dan memasuki ruang antar bintang atau interstellar space, menjadikannya wahana antariksa pertama dalam sejarah yang berhasil keluar dari tata surya. Di tanggal 12 Desember 2023, NASA baru mengumumkan kalau sekarang sistem data penerbangan Voyager 1 sudah tidak dapat menggunakan unit modulasi telemetri, sehingga wahana ini tidak bisa lagi mengirimkan data ilmiah ke bumi. NASA sampai detik ini masih belum dapat memastikan apakah Voyager 1 masih bisa melanjutkan misinya yang sudah berlangsung selama 46 tahun lebih itu atau tidak. Sementara itu, kembaran dari Voyager 1 karena lintasannya yang memutar membuat Voyager 2 baru memasuki orbit Saturnus di tanggal 5 Juni di tahun 1981 dan memasuki fase observasinya. Tercatat bahwa observasi terdekat Voyager 2 terhadap Saturnus terjadi pada tanggal 26 Agustus 1981. Setelah terbang melintasi Saturnus, platform pemindah Voyager 2 mengalami masalah dan kerusakan sehingga menyebabkan hilangnya beberapa data. Jelas hal tersebut menjadi tantangan bagi kelanjutan misinya. Tapi para insinyur di bumi berhasil mengatasi beberapa platform sehingga Voyager 2 bisa melanjutkan fungsi pemindaiannya walaupun tidak maksimal seperti sebelumnya. Objek yang terlihat sangat kecil di ruang angkasa ini kemudian melanjutkan misinya menuju Uranus dan memasuki orbit serta memulai fase pengamatannya di tanggal 4 November di tahun 1985. Pendekatan terdekat Voyager ke Uranus terjadi di tanggal 24 Januari 1986 dengan jarak 81.500 km dari puncak awan planet. Voyager 2 juga menemukan 11 bulan yang sebelumnya tidak diketahui, yaitu Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, dan Perdita. Voyager 2 juga berhasil mengukur bahwa satu hari di Uranus berarti sama dengan 17 jam 14 menit di bumi. Beberapa hal lain yang baru juga ditemukan seperti cincin, patahan geologis, dan gelombang magnet atmosfer yang hanya ada di Uranus, yang berbeda dengan planet-planet lainnya. Dengan semua pengamatan yang lebih mendetail itu, butuh waktu yang sangat lama bagi Voyager 2 untuk menjelajahi tata surya, karena misinya juga lebih terfokus pada planet-planet yang mengorbit di tata surya kita. Bahkan teman-teman, di tanggal 20 Agustus 1987, sudah 10 tahun semenjak Voyager diluncurkan. Wahana antariksa yang satu ini masih berada di tata surya. Padahal kembarannya sudah melesat jauh menembus heliosfer dan merenangi ruang antar bintang. Voyager 2 melanjutkan misinya menjelajahi Neptunus setelah berhasil memasuki orbitnya di tanggal 5 Juni 1989 dan baru memulai misi antar bintang di tanggal 2 Oktober 1989. Setiap pergerakan Voyager 2 lebih terlacak dan diperhatikan. NASA mengirim Voyager untuk misi antar bintang ini karena ingin mencari tahu seperti apa tata surya di luar heliosfer. Di tahun 1992, Voyager 2 mengirimkan data ke bumi yang isinya adalah hasil pengamatan Nova V197 Forsegna. Dalam sinar ultraviolet jauh berikutnya, Voyager 2 masih mengirim data di bulan Juli 1994 yang merupakan hasil pengamatan dampak pecahan komet Shoemaker-Levy 9 dengan Jupiter
di mana saat itu posisi Voyager 2 diperkirakan pasti terkena juga dampak pecahan komet. Tapi ternyata Voyager 2 gagal mendeteksi apapun karena perhitungan menunjukkan bahwa bola api berada tepat di bawah batas deteksi pesawat. Waktu berlalu dan Voyager itu terus bergerak menjauh dari bumi. Terhitung di tanggal 20 Agustus 1997, sudah 20 tahun wahana antariksa ciptaan manusia itu beroperasi dalam penerbangan yang berkelanjutan. 2 dekade yang panjang dan sangat berarti bagi umat manusia. Sayangnya, semakin tua usia Voyager 2, semakin jauh geraknya, semakin berkurang juga kemampuannya karena mulai kehabisan daya. Di tanggal 13 November 1998, NASA harus melakukan penghematan daya supaya Voyager terus bergerak lebih lama. Dan akhirnya, para insinyur memutuskan untuk menghentikan platform pemindai dan pengamatan UV. Terjadi masalah di Voyager 2 yang terdeteksi pada tanggal 29 November 2006 ketika perintah telemeter ke Voyager 2 salah diterjemahkan oleh komputer sebagai perintah untuk menyalakan pemanas listrik magnetometer pesawat ruang angkasa, sehingga akhirnya pemanas ini tetap menyala sampai 4 Desember 2006. Selama beberapa hari tersebut diketahui bahwa Voyager mencapai suhu tinggi di atas 130 derajat Celcius, jauh lebih tinggi daripada daya tahan magnetometernya. Setengah tahun setelah kejadian tersebut, Voyager 2 masuk ke dekade ketiga perjalanan angkasanya, tepat di tanggal 20 Agustus 2007. Ini mengingatkan bahwa Voyager 2 sudah 30 tahun menjelajahi antariksa yang belum terjamah oleh manusia sebelumnya. 10 hari kemudian, di tanggal 30 Agustus 2007, tercatat bahwa Voyager 2 melewati goncangan terminasi dan kemudian masuk ke dalam helioskop, sekitar 1 miliar mil lebih dekat ke matahari dibandingkan Voyager 1. Berikutnya di tanggal 6 September 2007, NASA memutuskan untuk menghentikan sistem operasi perekam pita data yang dianggap sudah tidak diperlukan lagi karena sebelumnya mengalami kegagalan dan memang tidak berfungsi dengan normal sejak tanggal 30 Juni 2002. Disusul kemudian pada tanggal 22 Februari 2008, sistem operasi eksperimen astronomi radio planet pada Voyager 2 sengaja dimatikan oleh NASA untuk menghemat daya. Sekitar 2 tahun kemudian, di tanggal 22 April 2010, Voyager 2 itu mengalami masalah format data ilmiah. Kejadian ini menurut para insinyur JPL disebabkan oleh kesalahan sistem bit pada komputer yang terpasang di Voyager 2. Akhirnya di tanggal 19 Mei 2010, pengaturan ulang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan sistem dan baru benar-benar berhasil membuat Voyager 2 kembali mengirimkan ilmu pengetahuan data dari luar angkasa di tanggal 23 Mei 2010. Semuanya berjalan normal kembali. Di tanggal 7 November 2011, Voyager 2 sudah beralih ke pendorong cadangan untuk menghemat daya yang dimiliki supaya bisa terus melanjutkan misinya lebih jauh lagi. Kecepatan Voyager 2 diketahui berkurang seiring minimnya daya yang dimiliki. Tapi wahana antariksa ini tetap melaju dengan pasti. Memasuki akhir tahun 2012, pergerakannya sudah menuju ke arah konstelasi Teleskopium. Voyager 1 bergerak 2 miliar mil di depannya, masih tetap mengirimkan informasi ke bumi. Lalu di tahun 2013, Voyager 1 sudah menjauh dari tata surya dengan kecepatan 540 juta kilometer per tahun. Sedangkan Voyager 2 dengan kecepatan 490 juta kilometer per tahun. Awalnya, Voyager 2 diperkirakan akan memasuki ruang antar bintang di awal tahun 2016. Tapi bahkan ketika di tanggal 20 Agustus 2017, ini sudah 40 tahun penerbangan Voyager di luar angkasa. Tapi Voyager 2 belum menyeberangi helioscopes. Barulah di tanggal 5 November 2018, ilmuwan proyek Voyager yang bernama Edward Stone mengumumkan bahwa Voyager 2 baru menyeberangi helioscopes dan memasuki ruang antar bintang. Sementara itu, di bumi, karena NASA harus melakukan pemeliharaan terhadap Deep Space Network, mereka terpaksa harus memutus kontak keluar dengan Voyager selama 8 bulan di tahun 2020. Kontak baru kembali dibangun di tanggal 2 November 2020 dengan mengirimkan serangkaian instruksi yang berhasil terkirim dan mendapat respon dari Voyager. Komunikasi penuh NASA baru benar-benar dipulihkan pada tanggal 12 Februari 2021. Setelah antena stasiun bumi ditingkatkan secara besar-besaran, di mana proyek peningkatan itu memang memakan waktu 1 tahun lamanya hingga terselesaikan di tanggal 18 Juli 2023. Voyager 2 telah menyalip Pioneer 10 sebagai pesawat ruang angkasa terjauh kedua dari matahari, di mana proyek peningkatan itu memang memakan waktu 1 tahun lamanya hingga terselesaikan. Di tanggal 18 Juli 2023,
Voyager 2 telah menyalip Pioneer 10 sebagai pesawat ruang angkasa terjauh kedua dari matahari. Beberapa kendala sempat terjadi lagi. Salah satunya adalah kesalahan program yang terjadi di tanggal 21 Juli 2023, sehingga membuat antena pengarah ke bumi milik Voyager 2 menjadi tidak sejajar, dan komunikasi akhirnya terputus selama beberapa waktu. Pengaturan ulang baru terjadi di tanggal 4 Agustus, yang memungkinkan Voyager 2 untuk mengubah secara mandiri orientasi arah antenanya ke bumi. NASA juga di tahun 2023 telah membuat pembaruan perangkat lunak untuk mengalihkan daya dari pengatur tegangan untuk menjaga instrumen SEN supaya tetap beroperasi. Saat ini diperkirakan bahwa Voyager akan kehabisan daya untuk tetap mengoperasikan instrumen ilmiahnya sekitar tahun 2030 nanti, dan akan berada di luar jangkauan Deep Space Network di tahun 2036. Jika Voyager itu masih terus bergerak maju, menjelajah ruang angkasa yang gelap dan luas, hanya untuk misi melintas ruang antar bintang. Sepanjang perjalanan misinya, Voyager telah mengirimkan banyak data dan gambar beresolusi tinggi ke bumi. Tapi yang paling berkesan untuk manusia mungkin adalah foto terakhir yang dikirim pada tanggal 14 Februari di tahun 1990 dari jarak sekitar 6 miliar kilometer dari bumi. Voyager 1 memberikan panorama tata surya yang hari ini dikenal dengan nama Family Portrait. Panorama ini terdiri dari beberapa foto yang mewakili 6 planet di tata surya dan latar Persia yang menunjukkan posisi relatif setiap planet. Gambar panorama ini merupakan mozaik yang terdiri dari 60 foto. Ini menjadi foto terakhir yang diambil oleh Voyager, karena setelahnya baik Voyager 1 maupun Voyager 2 hanya mengirimkan telemetri. Salah satu foto di dalamnya merupakan foto bumi yang dikenal dengan sebutan pale blue dot atau titik biru pucat, yang dipopulerkan oleh Carl Sagan, yang waktu itu merupakan anggota tim publikasi Voyager. Dalam foto tersebut, bumi hanya berukuran hampir separuh piksel, hanya seperti titik kecil di luasnya luar angkasa yang terbentang hitam. Di antara pita cahaya sinar matahari yang terbias oleh optik kamera, wahana Voyager 1 yang saat itu baru menyelesaikan misi utamanya di tata surya dan akan meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan ke ruang antar bintang, diberi perintah oleh NASA untuk memutar kameranya dan mengambil foto bumi di tengah alam semesta yang sangat luas, dan itu merupakan permintaan Carl Sagan selaku astronom yang berperan dalam Voyager. Teman-teman, hari ini sudah 46 tahun Voyager berpetualang di ruang angkasa yang tidak terbatas sambil membawa pesan dari bumi. Ini yang hampir terlewatkan. Di dalam Voyager 1 dan Voyager 2 telah disisipkan Voyager Golden Record, sebuah cakram audiovisual berlapis emas yang berisi kompilasi pesan-pesan dari bumi untuk menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya, ilmu pengetahuan, dan kehidupan yang ada di bumi. NASA membuat Voyager Golden Record ini dengan tujuan supaya makhluk lain di luar angkasa bisa berkomunikasi dengan manusia. Isi Voyager Golden Record dibuat di bawah arahan tim yang berisi orang-orang hebat di bidangnya, seperti Carl Sagan dan Timothy Ferris. Sebagai awal dari kompilasi Golden Record, tim menyisipkan sebuah pesan pembuka yang menampilkan salam dari pemimpin Amerika Serikat waktu itu, yaitu Presiden Jimmy Carter, dan Sekretaris Jenderal PBB, yaitu Kurt Wilhelm. Rekaman suara alam, atau yang disebut juga sebagai Sound of Earth, meliputi suara ombak laut, angin, burung, hewan-hewan lain, tangisan bayi, bahasa manusia, musik, dan instruksi sebuah lagu dari berbagai budaya di dunia, termasuk di klasik barat, musik tradisional, dan musik etnis dari berbagai negara juga dimasukkan ke dalam Voyager Golden Record. Beberapa di antaranya adalah karya Wolfgang Amadeus Mozart, Willie Johnson, Chuck Berry, dan Valia Balkansa. Tercatat bahwa suara gamelan Pura Paku Alaman berjudul Puspa Warna karya Mangkunegara IV yang dipimpin K.A. Wasito Dipuro juga dimasukkan ke dalam Golden Record sebagai rekaman instrumen. Ada pula pesan dan salam dalam 59 bahasa berbeda untuk menyapa makhluk luar angkasa yang mungkin mendengarkan rekaman tersebut. Bahasa Indonesia juga termasuk di dalamnya. Rekaman berbahasa Indonesia itu disuarakan oleh seseorang bernama Ilyas Harun yang berkata, di dalam Voyager juga disimpan gambar-gambar yang mencakup berbagai aspek kehidupan di bumi, seperti manusia, hewan, pemandangan alam. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Serta tubuh manusia. Selain yang sudah disebutkan tadi, NASA diketahui membuat instruksi
atau panduan untuk memainkan rekaman-rekaman audio dan visual yang diukir dalam kode binar, serta dilengkapi dengan diagram untuk membantu cara membaca. Kemudian juga ada location map berbentuk diagram yang menunjukkan posisi bumi dalam tata surya, serta posisi bintang-bintang dan galaksi-galaksi terdekat yang mungkin dikenali oleh makhluk luar angkasa. NASA pun memberikan data teknis dan ilmiah tentang Voyager, termasuk rancangan dan spesifikasi teknis, serta informasi tentang waktu dan lokasi peluncuran. Terlepas dari betapa hebatnya Voyager dan mengesankannya konsep Voyager Golden Record yang dibawanya, tetapi kehadiran rekaman itu sebenarnya menimbulkan polemik dan kontroversi yang berkepanjangan terkait isi di dalamnya. Hal pertama yang diributkan oleh banyak pihak adalah karena Voyager Golden Record dianggap tidak sepenuhnya mewakili keberagaman dan kompleksitas kehidupan di bumi. Ditambah lagi ada beberapa foto manusia-manusia telanjang yang dianggap itu kurang pantas dikirim sebagai pesan umat manusia kepada kemungkinan kehidupan di luar angkasa. Lalu sebagian orang bahkan termasuk Stephen Hawking, ia menganggap bahwa pengiriman pesan ke luar angkasa di Voyager Golden Record sebagai tindakan yang kurang bertanggung jawab secara etis, karena dikhawatirkan akan menarik perhatian makhluk cerdas dengan teknologi yang lebih canggih di luar angkasa, yang mungkin nantinya justru memiliki niat tidak bersahabat terhadap manusia, sehingga mengancam kelangsungan hidup di bumi. Hawking mengatakan bila ada alien yang bisa menemukan manusia, mereka pasti sangat hebat, dan mereka akan melihat kita seperti makhluk tidak berharga, semacam bakteri. Penjelajahan yang sangat hebat dari Voyager 1 dan Voyager 2 masih terus berlanjut hingga hari ini untuk melampaui batas-batas terjauh yang bisa dicapai dan masih bisa dipantau di situs NASA. Kehadiran dua wahana antariksa itu adalah pencapaian manusia yang mewakili betapa besarnya keingintahuan kita manusia untuk memahami alam semesta yang luas, misterius, dan mungkin tidak terbatas. Perjalanan yang tidak berujung yang telah ditempuh oleh Voyager 1 dan Voyager 2 telah dan akan terus memperluas batasan pengetahuan manusia, memberi pada kita pandangan tentang betapa indah, rumit, dan ajaibnya ruang angkasa. Voyager bukanlah hanya soal eksplorasi fisik, tapi juga eksplorasi spiritual dan filosofis untuk membantu manusia mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman, ada ayat yang menarik dalam Al-Quran yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam ayat ini, kekuatan yang dimaksud bisa bantuan Tuhan, Allah, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat melakukannya, yakni peralatan teknologi. Eksplorasi ruang angkasa adalah sesuatu yang normal bagi kita hari ini dan di masa depan. Banyak sarjana muslim melihat ayat ini sebagai dorongan untuk menggerakkan kemajuan teknologi dan sebagainya. Namun, untuk menjelajahi seisi langit, mustahil manusia itu mampu. Dalil-dalil sahih mengenai beberapa jarak antara satu langit dengan langit lainnya, serta ketebalan tiap langit hingga arasy. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, antara langit dengan langit yang setelahnya adalah 500 tahun perjalanan, dan jarak langit dengan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Manusia baru menempuhnya 46 tahun, itu pun dengan Voyager. Dan harus difahami bahwa perjalanan yang dikenal pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan dengan unta. Oleh karena itu, kalau dihitung jarak antara langit dan bumi, maka harus berdasarkan perjalanan unta, bukan dengan kendaraan lainnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, ya Rob kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, Allah atas segala sesuatu maha mampu. Semoga cerita ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.